Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran saya yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara penyusunan dari anggaran bahan baku, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari anggaran bahan baku. Nah, secara sederhana, anggaran bahan baku merupakan anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Nah, anggaran bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu terdiri atas dua. Yang pertama yaitu bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang merupakan bagian dari produk jadi yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu bahan tidak langsung atau indirect material, bahan yang turut berperan dalam proses produksi, akan tetapi tidak secara langsung terlihat pada produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku ini ada 5. Yang pertama yaitu merencanakan jumlah kuantitas pemakaian bahan baku. Lalu yang kedua, merencanakan jumlah pembelian bahan baku, baik nilai maupun kuantitasnya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk perhitungan anggaran biaya produksi. Yang keempat, merencanakan pendanaan untuk pembelian bahan baku. Dan yang terakhir yaitu untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan bahan baku. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis anggaran bahan baku. Jenis anggaran bahan baku ini ada 4. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Anggaran ini disusun dalam rangka perencanaan kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk proses produksi di periode yang akan datang. Anggaran ini khusus merencanakan jumlah fisik atau kuantitas dari bahan baku yang dibutuhkan, bukan dalam satuan uang. Subanggaran ini dapat dihitung dengan rumus anggaran pemakaian bahan baku dalam satuan kuantitas sama dengan kuantitas produksi dikali SUR atau Standard Usage Rate. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun terkait perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Agar dapat diketahui berapa jumlah kuantitas bahan baku yang harus dibeli, maka terlebih dahulu diidentifikasi jumlah kebutuhan atau pemakaian kuantitas bahan baku serta perkiraan persediaan bahan baku pada awal serta akhir periode. Nah, perhitungan atau rumus untuk memperoleh kuantitas jumlah bahan baku yang ingin dibeli yaitu kuantitas pemakaian bahan baku ditambah dengan kuantitas persediaan akhir bahan baku, maka dapatlah kebutuhan bahan baku. Setelah dapat kebutuhan bahan baku, dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Lalu dapatlah pembelian bahan baku. Nah, setelah dapat pembelian bahan bakunya berapa unit, itu dikalikan dengan harga beli bahan baku per unitnya, maka dapatlah pembelian bahan baku langsungnya. Nah, yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku yang disimpan atau yang masih tersisa sebagai persediaan di akhir periode.
Penyusunan anggaran persediaan bahan baku tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku, baik periodik maupun perpetual, serta sistem penilaian bahan baku, FIFO, LIFO, dan average. Nah, persediaan bahan baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Anggaran pemakaian bahan baku sama dengan kuantitas bahan baku tersisa dikali dengan harga. Nah, dan jenis yang terakhir yaitu anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini merencanakan biaya bahan baku karena adanya pemakaian bahan baku untuk kegiatan produksi di masa yang akan datang. Sama halnya dengan penyusunan anggaran persediaan bahan baku, untuk penyusunan anggaran biaya bahan baku ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku, baik itu periodik ataupun perpetual, serta sistem penilaian bahan baku, FIFO, LIFO, dan average. Nah, perhitungannya sebagai berikut, yaitu anggaran biaya bahan baku sama dengan kuantitas pemakaian bahan baku dikali dengan harga. Nah, selanjutnya data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Jadi dalam penyusunan anggaran bahan baku ini ada data dan informasi yang harus digunakan. Yang pertama yaitu rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Dan yang kedua yaitu berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Nah, ada dua metode yang menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan, yaitu yang pertama, data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu dan kemudian membandingkan dalam satuan jumlah, satuan unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. Maka dari hasil itu dapat diketahui penggunaan bahan mentah rata-rata untuk unit produk. Lalu yang kedua yaitu data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Cara ini misalnya dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengukur secara fisik barang jadi yang telah selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah satuan unit bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk tersebut. Misalnya, PT Karisma yang bergerak dalam produksi mebel akan menghasilkan meja dan kursi. Maka hal yang dilakukan adalah mengukur meja dan kursi yang telah selesai diproduksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku berupa kayu yang dipakai. Lalu yang kedua yaitu dengan melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratoris terhadap produk yang dihasilkannya. Hal ini biasanya dipakai pada barang atau produk yang tidak mudah diukur penggunaan bahan baku secara visual, tanpa bantuan alat khusus, misalnya seperti obat-obatan, minuman, kosmetik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengadakan percobaan-percobaan proses produksi secara efisien, sambil diukur pemakaian bahan mentahnya. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kiranya video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.